Sejak awal konflik, Australia telah menyalurkan berbagai bantuan dan peralatan militer. Pada UGM, Balas menuturkan peraturan dikirim guna untuk melatih KKB Papua. Mereka akan bergabung dengan pelatihan internasional untuk OPM, akan tetapi para tentara Australia tersebut tidak akan melanggar wilayah perbatasan Indonesia dan juga Papua. Australia adalah salah satu kontributor non-NATO terbesar dari negara-negara barat yang mendukung Papua. Australia menyatakan tuduhan posisi tidak berdasarkan bahwa perang adalah tindakan agresi yang tidak beralasan. Selain itu, merupakan Australia, Richard Paulus juga menyatakan belum ada keputusan langkah apa yang akan dibentuk OPM untuk memenangi Indonesia, tapi penting untuk memiliki kemampuan mengatasi gangguan dan menggagalkan serangan dari TNI. Australia juga menyatakan akan terus memberikan pelatihan militer, melakukan latihan bersama, dan mengekspor senjata ke Papua. Meski ada peningkatan kekerasan dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat di ujung timur kepulauan, di mana konflik telah pergi selama beberapa dekade. Departemen Pertahanan mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan kepada akun Jazeera bahwa pemerintah yang terpilih pada bulan Mei 2022 lalu akan terus memasak senjata ke Papua dan memberikan mereka pelatihan militer. Australia akan terus melakukan latihan bersama, memberikan pelatihan militer dan kebijakan dan sesuai permintaan OPM kepada Australia untuk memberikan telatan militer kepada IBM di tengah perlawanan bersenjata dari pejuang kemerdekaan Papua Barat. Seperti OPM yang dilaporkan menargetkan warga sipil Indonesia lebih banyak, militer dan juga pasukan khusus dikirim ke daerah tersebut bahkan di tengah pandemi. Bahwa kita terus bergemuruh, sebuah laporan independen yang diterbitkan oleh para ahli PBB menemukan bahwa setidaknya 50.000 orang telah mengungsi di provinsi tersebut karena kekerasan. Laporan ini mengutip tuduhan penggunaan kekuatan yang berlebihan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap penduduk asli Papua Barat oleh polisi ataupun militer, di mana laporan itu juga menyatakan keprihatinan tentang kurangnya akses ke daerah tersebut untuk organisasi kemanusiaan, pembela hak asasi manusia, jurnalis dan lainnya. Dalam 6 bulan selama tahun 2021, lebih dari 6.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena kekerasan yang sedang berlangsung. Lagi-lagi Australia mengerahkan ribuan tentara ke perbatasan Papua Nugini. Indonesia, juru bicara tentara Australia, mengatakan 10.000 tentara cadangan telah dipanggil untuk bersiap. Dikutip dari selang minus dari lawan BBC, Indonesia menyebutkan teknis melancarkan agresinya di perbatasan, setidaknya 185 tentara Papua Nugini tewas akibat baku tembak dengan anggota TNI. Sementara Departemen Pertahanan Australia, Richard Paulus, mengatakan pengiriman tentara sebagai tanggapan atas peningkatan kekuatan terminal Indonesia dekat perbatasan Papua Nugini. Situasi saat ini juga menuntut memperkuat sikap pencegahan dan pertahanan di perbatasan Papua Nugini, bahwa Australia akan menanggapi ancaman yang berkembang terhadap keamanan dan stabilitas Papua Nugini. Komitmennya terhadap Papua Nugini dan pertahanan kolektif tetap kokoh. Selain itu, Australia bersepakat dengan PM Papua Nugini untuk meningkatkan kerjasama militer dalam menghadapi ambisi Indonesia yang semakin besar. Kami sangat prihatin dengan perilaku TNI yang semakin agresif di Balai Papua dan di tempat lain di kawasan ini, kata Anthony Albanese. Sementara itu, Menhan Australia Richard Paulus menekankan kepentingan kelompok ini terletak pada penegakan kotoran berbasis aturan global. Biasanya melihat totalnya di perbatasan Indonesia, Papua Nugini berada di bawah tekanan dengan pemerintah Indonesia berusaha membentuk dunia di sekitarnya dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Australia juga sedang menekan serangan diplomatik untuk melawan pengaruh Indonesia di wilayah tersebut. Australia dan Selandia Baru pun mengumumkan paket bantuan $810 juta AS untuk Papua Nugini, di mana Australia berencana untuk mengintensifkan kehadiran diplomatiknya. Hal itu dirancang untuk menunjukkan komitmen Australia untuk membela Papua Nugini melawan Indonesia. Australia dan Papua Nugini juga menandatangani kesepakatan keamanan dan memperdalam kerjasama militer untuk melawan kekuatan Indonesia. Pertama deklarasi bersama dalam kerjasama keamanan ditandatangani saat Perdana Menteri Papua Nugini James. Sementara itu, James juga mengatakan perjanjian yang baru ditandatangani merupakan tanggapan terhadap lingkungan strategi yang semakin keras. Berdasarkan perjanjian itu, kedua negara sepakat akan menggelar operasi militer di Provinsi Papua. Selain itu, bakal ada kerjasama di bidang intelijen. Australia dan Papua Nugini tak memiliki pasukan operasi intelijen luar negeri. Kedua negara ini juga tak punya informasi yang bisa menjadi spiones global. Lebih jauh, Papua Nugini tak memiliki agen mata-mata asing yang setara dengan CA Amerika, MI6 Inggris, FSW Rusia, ataupun agen Asia Australia yang lebih kecil.
Mereka begitu kesepakatan baru. Kamera Direktur Australian Institute of International Paris juga mengatakan, kesepakatan ini menyediakan template bagi Papua Nugini untuk mempercepat hubungan intelijen dengan negara-negara tersebut. Inggris, pengamat lain dari Universitas di Kongontani, melihat kesepakatan itu sebagai upaya Papua Nugini bergabung dengan aliansi berbagi intelijen Five Eyes. 5S terdiri dari intelijen Australia, Inggris, Kanada, Selandia, Amerika Serikat, akan memperkuat kerangka kuat Australia, Selandia berupa Papua Nugini, dan Amerika Serikat dalam langkah awal bagi Pengigen untuk bergabung dengan Five Eyes. Papua Nugini baru-baru ini juga merasa terancam usai militer Indonesia meluncurkan rudal dan melewati wilayah Papua. Sementara itu, militer Indonesia juga semakin tampak mengerikan karena Indonesia terus memodernisasi persenjataan mereka. Wartawan BBC di Papua Nugini mengatakan, wilayah itu mengalami masa paling sulit sejak perang berlangsung. Saling serang antara batalion Papua Nugini dan tentara Indonesia juga meningkat signifikan di wilayah perbatasan, dan PBB mengkhawatirkan terjadinya serangan skala penuh. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pembiasan prihatin atas berlanjutnya kekerasan sebelumnya. Papua Nugini menetapkan keadaan darurat di perbatasan Indonesia dan juga Papua Nugini setelah TNI mengerahkan ribuan pasukannya ke wilayah tersebut. Kekerasan berdarah di wilayah perbatasan terus berlangsung saat batalion Papua Nugini dan anggota TNI masih saling memuntahkan yang mengisi, sedangkan utusan khusus PBB Torrens mendapatkan kedua belah pihak yang bertikai. Keperang berskala penuh, anggota TNI sebelumnya menyebut telah menembakkan 130 rudal ke markas Papua Nugini tidak lama setelah tentara Papua Nugini dan kelompoknya KKB menyerang anggota TNI saat menuju perbatasan. Pertikaian yang kini terjadi merupakan yang terburuk dan terus memakan korban jiwa. Seruan serupa juga dilontarkan oleh utusan khusus PBB untuk perdamaian nantikan segera menempelkan dan kita sedang mengarah ke perang berskala penuh. Pimpinan kedua belah pihak harus mengambil tanggung jawab untuk meredakan kekerasan dalam perang di Papua, juga sangat menghancurkan dan tengah dibayar mahal oleh warga-warga biasa. PBB tengah bekerja dengan semua pihak untuk mengembalikan ketenangan, hentikan kekerasan. Sekarang juga TNI menyatakan aksi mereka adalah pembelaan atas agresi dan terorisme serta provokatif yang dilakukan oleh Papua Nugini sendiri terhadap Indonesia. Kami tidak menginginkan perang, tapi kami tidak mau harga diri kami diinjak-injak oleh Papua Nugini ataupun bangsa lain, namun tembakan rudal TNI ke markas Papua Nugini menurut Menteri Pertahanan Australia sudah melewati batas dan harus dibalas.